Oke, dari awal, saudara, waktu Allah menciptakan dunia, Allah menciptakannya indah. Dalam bahasa Itali, yang disebut dengan della ricursia della utopia. Artinya, dalam bahasa Yunani adalah utopos. Utopos artinya, waktu Allah merencanakan menciptakan dunia ini, dan semua planet-planet yang ada, dan dari galaksi ke galaksi, saya coba berbahasa orang student lah. Ya, dari galaksi ke galaksi, semuanya alam semesta itu diciptakan Allah dengan serba indah. Luar biasa. Dan akhirnya klimaks daripada penciptaan Allah adalah manusia. Lalu Allah katakan, marilah kita menciptakan manusia. Ini berbicara tentang sifat jamak. Artinya marilah kita menciptakan manusia. Dan klimaks daripada ciptaan Allah adalah saya dan saudara. Boleh dikatakan, dan memang ya, DNA Allah itu ada di dalam diri manusia. Karena waktu Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas yang disebut dengan nefes ataupun ruah dalam bahasa Ibrani. Dalam Yunani mungkin bios. Waktu Allah menghembus, ya kan? Menghembuskan nefes, menembuskan bios, menghembuskan nafas ke dalam manusia, lalu manusia dapat hidup. Bernafas. Artinya, nafas yang ada di dalam diri kita ini adalah bahagian daripada Allah. Dan itulah keindahan, kesempurnaan yang disebut dengan utopos tadi. Keindahan, kesempurnaan, kealahan yang sudah terrefleksi di dalam diri manusia, saya dan saudara. Dan semuanya serba indah dan sempurna. Lalu dosa datang ke dalam dunia melalui ketidaktaatan manusia Adam dan Hawa. Akibat dosa, ciptaan Allah sudah rosak. Yang disebut dengan eustopos dalam bahasa Yunani. Eustopos artinya bertentangan dengan utopos tadi. Eustopos artinya kerusakan total. Ciptaan Allah yang sempurna itu telah menjadi rosak, dan kerusakan itu adalah kerusakan kehancuran total. Sehingga gambar Allah yang indah itu telah rosak. Dan karena kerusakan itu, Allah yang kudus, Allah yang mulia, tidak mau berkompromi dengan dosa. Akhirnya Allah menjauhkan diri daripada manusia dan membiarkan manusia hidup dalam kerusakan total. Namun tidak sampai di sana. Allah tidak membiarkan manusia yang akibat dosa adalah maut. Hukuman dosa adalah kebinasaan yang kekal, maut. Allah tidak mau. Lalu Allah mencari jalan. Bagaimana memulihkan hubungan yang sudah rosak? Bagaimana Allah berinisiatif atas inisiatif Allah sendiri untuk mau datang kepada manusia dan mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Dan itulah yang disebut dengan kasih. Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berbicara tentang dunia adalah manusia, saya dan saudara, yang telah berbuat dosa. Begitu besar kasih Allah kepada saya. Begitu besar kasih Allah kepada saudara-saudari. Sehingga dia mengaruniakan pemberian Allah yang cuma-cuma, yaitu Yesus Kristus. Datang ke dalam dunia supaya, perhatikan, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dihukum, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan itulah anugerah, itulah kasih karunia Allah. Telah memberi anak tunggalnya supaya kita mendapat keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus.
Dan itulah yang disebut dengan missio Dei Allah ataupun missio Dei Allah kepada dunia. Rencana Allah, program Allah yang mau memulihkan manusia itu, mendamaikan manusia dengan dirinya, itu yang disebut dengan missio Dei ataupun missio Dei-nya Allah. Dan inilah yang ditangkap oleh BEM pada tahun ini. Peranan BEM 20 ataupun visi misi BEM gereja kita menyeluruh tahun ini dari 2022 beyond dalam missio Dei Allah adalah memberitakan Injil kepada segala bangsa. Di bawah tema, boleh klik. Di bawah tema bersatu menyahut misi Kristus. Itulah tema BM untuk tahun ini. Responding unitedly to Christ mission. Bersatu menyahut misi Allah. Perkataan bersatu ini berbicara tentang kebersamaan. Berbicara tentang semua orang daripada segala lapisan, daripada segala tingkat umur, dan daripada semua gereja-gereja kita di bawah BM. We come unitedly. Kita datang bersatu. Untuk apa? Menyahut misi Kristus. Di bawah teks pembacaan kita dari Roma pasal yang ke 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 kita akan membaca. Dapat lihatkah kalau dari belakang? Oke, mari kita baca bersama-sama dan suara kedengaran. Oke, 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat sedikit daripada latar belakang surat Roma ini. Surat Roma ini ditulis secara sederhana, ditulis sekitar tahun 57, lebih kurang ataupun kurang lebih. Sekitar. Tidak dia tepat 57 tapi kurang ataupun lebih. Ya, tahun 57. Dan surat ini daripada ke-13 kurang lebih 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru. Surat ini merupakan surat yang terpanjang, kitab yang terpanjang. Pertama, kedua, kitab Roma ini merupakan satu kitab yang sangat teologis, yang mengandungi pengajaran-pengajaran doktrinal. Dan juga sangat teratur, yang bersifat sistematis, sangat teratur dan paling berpengaruh daripada kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus menulis bagian ini, ataupun surat Roma, sedangkan dia sudah menulis beberapa kitab sebelum ini? Paling sedikit ada dua sebab. Kenapa Rasul Paulus menulis ini? Satu, mengindikasikan ataupun memberitahu kerinduannya, ataupun inisiatifnya, kemauannya mau mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Karena jemaat di Roma itu adalah orang-orang yang diaspora. Ya, orang-orang yang sudah pindah, tercerai-berai di Asia Kecil pada masa itu. Apabila ada masalah di Yerusalem, mereka tercerai-berai. Dan Paulus mengatakan
dengan secepatnya saya mau mengunjungi kamu. Artinya, kitab Roma ini difokuskan kepada orang Ibrani, orang Yahudi yang ada di Roma. Dan dia katakan, saya mau secepatnya mau mengunjungi kamu. Kenapa dia memberitahu sesuatu yang bersifat urgent? Dalam surat ini, kalau kita lihat, menggambarkan urgensi Paulus mau pergi ke Roma. Karena ada beberapa sebab. Pertama, dia tidak pernah ke Roma. Bukan ke rumah. Ya kan? Bukan ke rumah. Ke Roma. Ya kan? Berarti kalau ke rumah kita selalu pergi ke rumah. Tetapi Paulus, dia tidak pernah pergi ke Roma dan mengunjungi Roma. Dan dia katakan paling tidak saya pergi ke sana karena ada sudah persekutuan orang-orang percaya. Dan tujuan yang sangat esensial, tujuan yang sangat penting, yang sangat utama di sana adalah karena ada masalah di antara orang Yunani dan orang Ibrani. Orang Yunani dan orang Yahudi. Di mana waktu orang Yahudi diaspora, mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan kitab Injil. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang percaya beragama, percaya kepada kepercayaan orang Yahudi, Taurat. Dan mereka sudah mengajar ajaran-ajaran tentang Injil. Tetapi karena waktu mereka mengajar, banyak orang non-Yahudi yang disebut dengan orang Yunani percaya Yesus. Mereka buat syarat. Syarat untuk menjadi orang Kristen. Kamu harus mengikut budaya orang Yahudi. Ini suatu hal yang sudah tidak begitu murni. Seharusnya yang mereka beritakan adalah Injil tentang Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi apabila banyak orang non-Yahudi percaya, orang Yunani percaya, stop dulu. Mereka katakan, mau menjadi orang Kristen, kamu harus ikut budaya orang Yahudi. Mengikuti hukum Taurat. Ini pertama. Apabila pengaruh mereka begitu kuat dan mengelirukan pemahaman kekristenan yang sesungguhnya, orang Ibrani katakan, non-Yahudi katakan, kamu ini kan orang Ibrani, kamu pendatang. Dalam jumlah yang sedikit, kenapa kamu mempengaruhi kami? Kadangkala ini terjadi di dalam gereja-gereja kan? Seakan-akannya budaya itu yang melebihi pengajaran kekristenan. Dikatakan, mau menjadi orang Kristen, mau masuk gereja kami, harus ikut budaya kami. Ini yang terjadi. Dan karena isu-isu ini terjadi clash, terjadi persoalan di antara orang Yahudi dan Yunani. Orang Yunani katakan, karena kamu pendatang, kamu dalam jumlah yang sedikit, kamu mau memerintah kami? Tidak. Lalu dengan kesepakatan mereka ini mengatakan, bagus kita usir mereka orang Yahudi ini. Suruh mereka keluar, jangan tinggal di tengah-tengah kita. Nah, itu beberapa isu. Kenapa Paulus mengatakan dia rindu sekali untuk cepat datang ke Roma? Karena menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini. Yang sebenarnya Injil itu harus diberitakan tanpa syarat. Dengan itulah Paulus katakan dia mau pergi ke Roma untuk menyelesaikan hal-hal yang terjadi dalam konteks budaya dan juga doktrinal yang mengelirukan, doktrin-doktrin yang mengelirukan di tengah-tengah gereja-gereja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah era yang sangat mencabar. Kita berada di era yang sangat mencabar. Banyak pengajaran-pengajaran yang datang. Kita boleh akses sejak di mana-mana internet dan sebagainya. Kita mudah sekali melihat pengajaran-pengajaran. Doktrin-doktrin yang muncul.
Satu ketika ada orang memberi pengajaran mengatakan begini. Allah Bapa dan Roh Kudus itu sama level. Yesus Kristus itu level kedua, grade kedua. Kenapa dia tidak setaraf dengan Allah Bapa dan Roh Kudus? Karena dia Allah, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi karena dia manusia Allah, dia tidak total, tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya Allah, maka dikategorikan Yesus sebagai grade kedua. Dan ini sudah mulai mau datang ke Sarawak, mau datang ke gereja kita. Oh, banyak ajaran-ajaran yang lain, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mau diampuni dosa, ini ada di dalam gereja BM. Tidak ada di sini. Di sana sini ada. Ya kan? Kalau kamu yang berdosa, kata dia, mau menghapuskan dosa, carilah air yang deras. Sungai. Pergi ke sungai yang deras, kamu, apa ini? Kalau masuk dalam sungai itu apa namanya? Menyelam. Masuk, naik sampai 100 kali bersih, kata dia. Wah, kalau begitu mau saya. Apalagi itu yang disukai oleh dunia. Semudah itu. Ya kan, ada lagi yang membuat gelar-gelar mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah dunia, inilah yang sedang dihadapi oleh gereja-gereja masa sekarang. Tetapi kehadiran kita di dalam gereja, di dalam dunia ini sebenarnya hanya satu, menjadi terang. Memberitakan Injil. Dan inilah concern, inilah satu kegelisahan Paulus, sehingga dia katakan dia mau ke Roma. Membetulkan hal-hal yang demikian. Dan dalam pengajarannya dia boleh undur lagi. Dalam pengajarannya dia sangat konsisten dengan dengan dasar pengajarannya yang mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Full stop. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Undur lagi. Reverse gear. Bukan forward. Undur lagi. Oke. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Inilah tujuan gereja eksis di dunia. Memberitakan Injil. Menjadi terang, menjadi saksi. Dan itulah keberadaan, esensi keberadaan BM di Sarawak. Menjadi terang. Nah, kita lihat Paulus coba menegaskan lagi kepada mereka tentang status bangsa Yahudi yang bermasalah tadi. Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 29, 11 ayat 2 dan juga 1 Petrus 2 ayat 9, dia memberitahu mereka bahwa orang Yahudi sebenarnya bangsa yang istimewa. Yang dipanggil secara khusus. Dalam 1 Petrus di sana menjelaskan bahwa kamu, katanya. Artinya Paulus mau menekankan, artinya di dalam bagian ini menekankan kepada setiap pribadi, every individu, setiap orang. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu diberi hukum, yaitu Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Kamu memberi pengajaran yang mengelirukan orang Yunani. Banyak orang bangga menjadi orang Kristen. Banyak orang mengklaim kita orang Kristen. Tetapi apakah kekristenan itu terrefleksi dari hidup kita setiap hari? In our everyday life. Apakah kekristenan itu terrefleksi dalam hidup kita waktu kita berada di sekolah teologi, di sekolah college kita, di universitas?
Apakah Kristus masih terrefleksi dalam hidup kita? Jadi kata Paulus kepada mereka, sekarang tanggung jawab kamu orang Yahudi. Dia berbicara, kamu ini berbicara tentang pribadi singular dan juga jamak. Kamu kepada every individu, juga dia berbicara kamu kepada semua orang Yahudi, orang percaya. Bersifat jamak. Tanggung jawab kamu adalah memulihkan yang sudah rosak. Memulihkan pengajaran-pengajaran yang rosak. Saya sangat berbicara kepada university student. Saya melihat ada harapan. Saya melihat ada sesuatu yang dapat memberi impact, memberi suatu pengaruh kepada the next generation. And you are the next generation. Yang akan memegang, yang akan membawa, dan akan memberi pengaruh Injil kepada dunia. Dan fokus Way Forward BM, satu daripada bahagian Way Forward BM sekarang dan ke depan adalah we are trying and very serious invest kepada this generation. Generasi ini, muda-mudi ke depan. Karena kita tahu you are the future generation yang akan memegang gereja-gereja BM ke depan. Kamulah yang akan membawa kebenaran Injil ini yang memperbaiki hal-hal yang mungkin mengelirukan. Yang akan boleh beradaptasi, boleh membawa pengaruh kepada zaman ke zaman. Dalam forum yang ikut forum muda-mudi BM Sarawak beberapa bulan yang lalu, saya satu daripada penceramah dia. Dan the last question that they asked me was begini. Apa visi BM untuk muda-mudi Sarawak? So I told them, we are very serious and focused to invest to the next generation. Karena kita tahu, you are the future of the church. Saya masih ingat waktu mengajar sebagai pastor di sini dulu. Selalu ke colleges, ke Poly, ke St. Joseph, dan ke College Health, kesehatan di sana, berkhotbah. Dan sekarang saya bangga, kemana saya pergi, ada sejak orang yang katakan, pastor, kata mereka. Siapa ini? Di hospital lagi, kata saya. Jadi mereka kata, kamu ajar kami dulu, kamu pastor kami dulu. Wow, kata saya, Tuhan pakai kamu di mana kamu berada. So God will use you to be the next generation of BM yang akan terus bertumbuh dalam pengajaran firman. Amin. Haleluya. Nah, apa yang harus kita perbetulkan? Apa yang telah mengelirukan? Kita lihat di sini, apa yang mengelirukan. Saya gunakan yang dalam kotak kecil itu. Apa yang mengelirukan? Pengajaran versus kesaksian hidup. Banyak orang memahami kekristenan dan sudah tahu pengajaran. Tetapi apakah pengajaran yang ada pada kita dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari? Sejarah versus reality kekinian. BM tahun ini adalah berada pada tahun yang ke-93 tahun setelah kedatangan misionari pada tahun 1928 dari Australia. Dan apakah yang kita concern sekarang? Apakah jiwa misi, jiwa menginjil para misioneri yang sudah diberi kepada generasi pertama, kedua kita? Masih ada
masih bersemarak, masih bersemangat di dalam hidup generasi sekarang. Karena kebanggaan kita. Waktu anak-anak kita dari kampung, siapa orang anak latar belakang dari kampung di sini? Angkat tangan. Dari kampung. Sedikit. Wah, saya sedang buat research nih. Dan betul. Kemarin juga kami sharing di 3 wilayah. I was telling them tentang demografi dan etnografi sosial budaya. Dan saya katakan perlu kita melihat sesuatu yang sangat interesting sekarang. BM dulu kata saya, kita ini dari kampung. Tetapi waktu Tuhan memberkati anak-anak kita, mereka pergi kemanapun mereka pergi, baik sekolah, baik bekerja, mereka satu orang ulu berada di tempat itu, mereka boleh mendirikan gereja dalam beberapa waktu. Dan itulah ciri khas kita BM. Di mana seorang ditempatkan, dia mengadakan kelompok dan akhirnya menubuhkan gereja. Apakah DNA itu, apakah semangat itu masih ada pada kita hari ini? Dan lalu yang menarik itu saya katakan, ada sesuatu yang kita lihat. Shifting secara demografi dia, kita perlu belajar. Dan etnografi dia bagaimana menghasilkan satu budaya. Anak kampung ke bandar, berkeluarga dan menghasilkan anak kampung bandar. Mereka pulang ke kampung, mereka katakan saya ini anak kampung loh, kata dia. Tetapi dia tidak dapat menyesuaikan diri dia dengan anak kampung. Saya belajar dari anak saya. Dia kata waktu kami di Kuching, Papa, are we still going back this year? Oh yes, kata saya. Dan dia katakan, malu kami pulang. Kenapa? Kalau kami pulang, tidak pandai kami basalun bawang, kata dia. Wow. Karena itu kita buat kelas basalun bawang. Every Sunday, we are serious with that. Every Sunday, setiap hari Minggu, setelah makan, jangan pergi di meja, kami belajar basalun bawang. Baru saya tahu, anak kita yang dari kampung hidup di bandar, anak kampung bandar, mereka tidak orang bandar, juga tidak orang kampung. Mereka anak kampung bandar. Dan I told them, our leaders, this is very interesting. Kenapa? Mereka akan mencetuskan satu budaya baru. Bukan budaya bandar, juga bukan budaya kampung. Mereka menggabungkan, kolaborasikan, gabungkan itu sebagai satu budaya baru. Dan apa approach BM tentang anak yang dalam kategori ini? Ini interesting. Dan ini yang saya katakan sejarah verse kekinian. And we have to know this. Kita harus melihat semua perkembangan-perkembangan ini. Dan juga yang terakhir di sini, Christendom dan secularism. Ini juga masuk di dalam budaya bergereja, dalam BM. Kekristenan yang sudah dari dulu, sejarah kekristenan yang akhirnya disebut dan Christendom kita, dan juga pengaruh sekularisme yang masuk ke dalam pengajaran gereja. Baik dalam hierarki kepimpinan ataupun pengajaran, dan juga diselit sedikit pengajaran doktrin-doktrin sekuler yang dimasukkan di dalam gereja. Dan ini perlu diperhatikan. And this is our concern as a church and as a leader of BM. Bagaimana? Karena banyak orang yang mengatakan kami perlu Tuhan. Reality mengatakan dalam research kita dalam 2 tahun pandemik ini semua lockdown, dan ada satu pendekatan baru melalui digital. Ya kan? Kita tidak tahu itu dulu. Saya terus terang, saya tidak tahu apa itu Zoom dulu. Bagus ada PKP, ada COVID. Baru kita tahu apa itu Zoom. Dan dalam 2 tahun ini, research kita membuktikan bahwa
beberapa negeri yang tertinggi yang mau mencari Tuhan. Di Sarawak, bukan, di Malaysia. Yang tertinggi adalah Kelantan, Terengganu, Johor. Yang terbawah adalah Sabah dan Sarawak. Itu yang saya katakan pengaruh Kristendom. Dan juga orang dunia yang mencari Tuhan. Mereka memerlukan Tuhan. Mereka berseru, datang tolonglah kami. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau percaya Tuhan Yesus. Kami mau mengenal Tuhan Yesus. Itulah seruan dunia. Itulah seruan manusia. Saudara, pengalaman dalam masa 2 tahun ini sangat menyedihkan. Melayani, mendoakan, adakan kebaktian, kekuatan, penghiburan online kepada orang-orang kita yang di dalam ICU di Semenanjung, di Sarawak. Dan saya masih ingat hari terakhir, malam terakhir bahagian saya khotbah kepada orang kita, orang Sarawak yang ada di Kuala Lumpur di dalam ICU. Pada mulanya istri dia yang di dalam ICU. Suami dia yang mendorong dia. Dia katakan, kamu kuat di dalam Tuhan, kamu percaya kesembuhan, kamu percaya mujizat Tuhan. Minggu yang berikutnya, yang di dalam ICU itu, perempuan itu sudah mulai ansur-ansur sembuh, dikeluarkan, suaminya yang masuk ICU. 1 minggu, 2 minggu, kami khotbah online. Banyak pastor dari Semenanjung, Sarawak dan Sabah. Kami adakan doa. Dan hari terakhir itu saya khotbah. Dan ada di dalam spirit saya. Melihat sesuatu yang tidak begitu senang. Saya tidak beritahu pada mereka. The next day what happened? Dia meninggal. Mereka mengharapkan Tuhan. Mereka berseru dalam keadaan yang seperti itu. Mereka memerlukan Tuhan. Mereka mengharapkan mujizat Tuhan. Inilah pengalaman kita dalam masa durasi 2 tahun ini. Banyak orang mengatakan mencari Tuhan. Namun kita kembali kepada teks firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 14 dan 15 mengatakan seperti ini. Bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak mendengar tentang Tuhan? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang Tuhan kalau tidak ada orang yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan kalau mereka tidak diutus? Paulus, kita melihat ini, seakan-akan Paulus mengindikasikan suatu urgensi. Supaya ada orang yang memberitakan. Ada orang memberitakan Injil. Dan Paulus katakan, inilah fokus, inilah tujuan kamu orang Yahudi yang ada di Roma sebenarnya. Memberitakan Injil. Waktu saya perhatikan ini, saya buat urutan dia seperti ini. Gereja BM. Boleh klik. Gereja BM. Harus menjadi gereja yang mengutus. Dan inilah masanya. Gereja BM dalam panggal yang lalu menjadi gereja global. And we are very concerned how global is BM. Dan bagaimana kita menjadi betul-betul menjadi gereja global. Itu sebabnya dalam visi misi kita, way forward kita dalam 15 tahun ke depan. 2035. Kita akan menjadi gereja yang mengutus. 5 tahun panggal pertama ini adalah gereja yang meneroka, exploring church. Dan kita katakan 91 tahun BM wujud di Borneo ini. Terlalu sedikit orang yang kita utus menjadi missionary di luar negara.
selain daripada kami dulu, itu lebih 10, mendekati 20 tahun yang lalu. 6 orang dari Sarawak diutus menjadi misionari. Setelah itu tidak ada, hanya di Kambodia. Satu di Kambodia, satu di Filipina, satu Genevieve di Bangkok. Itu saja. And we say that we are global church. Dan kita katakan identiti kita adalah gereja Borneo Evangelical. Perhatikan, Borneo Evangelical Mission. Dua akronim di sana kan? Evangelical and Mission. Dan kita mengisytiharkan kita ini gereja Borneo yang evangelical dan juga berjiwa misi. Waktu kita mau merancang, berusaha untuk menjadi gereja yang mengutus, gereja global, lockdown. Tidak dapat bergerak. Bukan sejak lockdown, seluruh sistem bergereja stop. Kamu keluar, begini. Begini. Kamu keluar ada COVID. Ya kan? Mau melawan, setiap tempat ada police roadblock. Sistem lockdown. You know what happened? God introduced a new method of evangelism. Melalui apa itu? IT. Melalui online. Kita gereja mulai bersatu. Disitulah nyanyian itu sangat relevan. Ku tak pandang kamu kah? Dari gereja mana? Itu siapa tahu nyanyi itu? Tidak tahu. Ya kan? Ku tak pandang engkau dari gereja mana. Semua gereja bersatu kita dalam doa. Seluruh gereja-gereja Sarawak berdoa, Malaysia berdoa bersatu. Saya senang dengan praise and worship youth se-Malaysia tu. Melalui Zoom. Ada orang dari Bario, ada orang Ulu, ada orang Cina, ada orang India, dari setiap gereja di denominasi Malaysia. Tuhan satukan kita. Bersatu. Dan itulah tema kita. Dan lalu tujuan dia, gereja harus mengutus. Nah, waktu lockdown, dalam 2 tahun Tuhan memberi satu message kepada BM kembali. Dalam 2 tahun lockdown, kamu tahu apa yang terjadi? Dibandingkan 91 tahun BM wujud di Borneo, kita dapat mengutus 62 misionari ke luar negara. Dalam masa lockdown. Tidak masuk akal kan? Dan baru kami buat kajian semula, postmortem, saya katakan ini. Seakan-akan Tuhan remind BM. We have to go back. Kembali ke mana tujuan Tuhan untuk BM. Menjadi gereja yang menginjili dan mengutus. Kita telah mengutus dan kolaborasi kerjasama dengan gereja-gereja di luar negara, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Tidak lama lagi ibu kota negara Indonesia, Nusantara akan pindah ke dekat dengan kita, tidak jauh dari kita. And our concern is how we prepare for the next migration yang besar. Entekong tidak jauh kan? Bersediakah gereja? Bersediakah kita tetap mengekalkan ciri kekristenan yang masih kekal di Sarawak? Berapa persen kita? 42%. Population Sarawak adalah Kristen. Rata-rata 80%.
di seluruh negeri di Malaysia, Brunei, Indonesia, Kalimantan, beberapa provinsi dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, 80 average dia 85% adalah saudara kita. Hanya Sarawak adalah 42% Christian. Di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa artinya? Apa message daripada ini? Kenapa kita dibuat Tuhan istimewa di Asia Tenggara ini? Apa tujuannya? Supaya kita tetap menjadi gereja yang menginjili. Gereja yang berjiwa misi. Bagaimana? Kita harus terus-menerus mengutus. Kita harus menjadi gereja yang mengutus. Artinya, satu perintah ataupun mandat untuk gereja bersatu. Orang percaya bersatu dan kita mengutus. Supaya orang yang kita utus dapat memberitakan Injil. Kepada segala bangsa. Ini yang disebut dengan mission in action. Bukan hanya slogan yang sangat indah dan luar biasa. Bukan hanya sebatas slogan. Tetapi we are going to walk the talk. Kita sekarang melaksanakan misi itu. That's why kita sedang mempersiapkan fase-fase kita untuk menjadi penginjil. Untuk menjadi missionary. Dalam seluruh pelayanan. Termasuk prasekolah, tadika kita. Apa nama itu? ATEB. Anak-anak yang kecil yang pra itu, pun mereka menginjili. Hasil daripada pra kita, kurang lebih 347 kah keluarga percaya Yesus. Daripada 60 lebih prasekolah di bawah BM. 300 lebih keluarga, bukan pribadi, keluarga telah percaya Tuhan Yesus. Satu yang menarik kesaksian mereka, di satu tempat mereka tinggal di dom, di asrama. Dan mereka tiba-tiba dikejutkan dengan hantu di asrama. Semua anak primary school nih, semua anak lari, dibangunkan, semua lari dan takut, ada yang menangis, semua guru harus datang dan melihat, suruh semua keluar dari asrama. Apa yang terjadi? Ada hantu kata mereka. Jadi waktu mereka berada di assembly ground, mereka tengok, ada satu anak hilang. Lalu mereka pergi cari dari asrama bilik ke bilik. Mereka tengok dia masih ngerok. Oh, tidur ini budak. Ini adalah anak kita daripada tab BM tu. Guru kasih bangun dia. Bangun. Kenapa kau tidur? Kata dia bangun. Kenapa kau tidur? Tidak takutkah semua orang keluar? Kata dia. Takut apa? Kata dia. Ada hantu di dalam asrama ni. Baru dia buka selimut dia. Cikgu, kata dia. Guru tadi saya katakan, hantu takut manusia. Bukan manusia takut hantu, kata dia. Lalu dia ambil selimut, tutup lagi. Kebetulan guru besar itu adalah saudara kita. Faham? Lalu the next morning assembly. Baru dipanggil lah budak yang tadi, yang tidur tuh. Pergi ke depan. Dan guru itu katakan kepada semua. Kamu tengok budak ini, kata dia. Semua kamu lari kemarin takut hantu. Waktu saya jumpa dia, dia katakan, guru kami katakan orang Kristen, ajaran kami di sekolah, kata dia, katakan hantu takut manusia, bukan manusia takut hantu. Kenapa semua kamu takut hantu, kata dia. Seorang budak kelas 1 bersaksi kepada semua. Ya kan? Ini yang luar biasa. Nah, artinya kita harus memberitakan kepada semua orang, semua suku bangsa di segala tempat dan segala waktu.
Apa tujuan kita memberitakan Injil? Supaya ada orang mendengar. Supaya ada orang percaya Tuhan. Waktu mereka mendengar, kepada siapa? Semua bangsa harus mendengar. Orang yang belum percaya, fokus kita BM Mengantar Misionari adalah kepada tempat-tempat yang belum ada orang Kristen. Tadi sebelum ke sini sempat saya call teman saya di Indonesia yang sudah banyak tahun, mungkin kalau dia datang dia akan bersaksi. Banyak puluh tahun dia fokus kepada saudara kita yang majority di Jawa. Dan saya panggil dia beberapa kali untuk mengajar di seminari kita. Dan harap tahun depan juga dia akan datang mengajar di seminari. Nah, BM berfokus kepada pelayanan yang seperti ini. Kepada semua orang. Orang yang tidak percaya supaya mereka mendengar Injil. Dan waktu mereka mendengar, mereka menjadi percaya. Waktu kita menghantar student praktikal dulu, mereka katakan, guru, jangan hantar pada masa gawai. Tidak jadi tuh. Saya katakan tidak. Ini momentum yang sangat sesuai. Guru-guru yang lain katakan, tidak dapat nih guru. Nah itu kelebihan pengetua. Saya katakan tidak. Ini momentum yang sangat tepat. Karena waktu kita berdoa, Tuhan menyediakan hati jiwa orang-orang yang mau mendengar. So, saya kontak semua ketua daerah, antar student saya ke tempat yang belum ada Kristen, di pendalaman sekali. Namanya praktikal. Dihantarlah satu kumpulan ke Song. Dan kebiasaan penginjil ini, masuk barang bag dalam perahu, mereka jalan. Kalau diterima, ada turun. Kalau tidak diterima, balik lagi. Jalan injin, bot, lagi. Dan mereka pergi betul-betul di ulu sekali. Kata student saya, di sana itu kamu masuk ke dalam, saya belum pernah ke sana. Ada 2 cabang sungai, sungai ini satu, kata, ya kamu kasih tahu pun saya tidak tahu. Jadi mereka masuk dalam sekali, belum ada orang Kristen. Penginjil kita di Song juga belum pernah ke sana. Lalu mereka lihat satu rumah panjang. 3 student diantar bersama penginjil dari Song. Masuk ke sana, waktu mereka naik, jumpa dengan tuai rumah. Tuai rumah katakan, siapa kamu ini berani-berani ke kawasan kami, katanya. Tidak ada orang pernah datang, kalau tidak melalui kebenaran kami datang ke kawasan ini ulu sekali. Wih, dakduk sudahnya, hati. Habislah, naik balik ke dalam perahu ini. Jadi, satu wakil mereka, kami ini biasalah ini pasal ni rendah rendah hati kan, diusir pun iya puji Tuhan, diterima pun puji Tuhan, ya kan. Satu memberanikan diri. Dia katakan ya Pai, kata dia, kami ini student praktikal nih, kata dia. Kami dari sekolah teologi, kata dia. Apa itu sekolah teologi? Kami ini dari sekolah Alkitab yang ajar tentang Tuhan Yesus, kata dia. Berani kamu datang ke kawasan kami, kata dia. Ya, kami pelajar, kata dia. Oh, kamu pelajar. Dari mana? Kata dia. Kira-kira begitulah, saya tidak tahu bahasa dia. Dari Lawas, sekolah Alkitab. Baru tuai rumah itu katakan begini, kamu tahu, kata dia. Nak, kata dia. Kamu tahu 3 tahun saya tunggu orang seperti kamu datang ke tempat kami. Karena seharusnya saya mati, kata dia. Saya 3 tahun yang lalu saya diantar ke rumah sakit Kucing. Dan di ICU beberapa lama. Dan saya divonis akan mati. Tetapi waktu saya mau mati, kata dia, saya melihat satu lembaga. Warna putih, bukan warna putih, pakaian putih semua, kata dia. Dan dia cakap dengan saya, kamu tidak mati. Tapi kamu akan pulang ke kampung, kamu harus
cari orang yang mengajar tentang Tuhan Yesus. 3 tahun saya cari, tunggu orang datang ke rumah panjang kami, tidak ada. Kamu ini saja yang datang, kata dia. Woi, senang hati sudah mereka. Dan naik kata dia. Jangan hanya sekejap, saya mau kamu beberapa hari di sini. Dan semua rumah panjang itu, karena dia tuai rumah, semua rumah panjang itu menjadi Kristen. Terima Yesus. Waktu student cerita itu keluar air mata saya, walaupun saya ini kadang genas. Ya kan? Dan saya katakan luar biasa. Injil harus diberitakan kepada semua orang, segala tempat, dimanapun kita berada. Amin. Jangan tunggu kamu jadi pastor. Dimanapun menjadi saksi Kristus. Supaya orang percaya Yesus. Bukan saja percaya Yesus, kita pun boleh percaya Yesus. Saya antar satu student pergi praktikal hampir sama masa itu. Ternyata 3 tahun di sekolah teologi belum bertobat. Dia dihantar ke pendalaman Sri Aman sana. Apa itu yang banyak saudara tuh? Lepar, apa tuh? Batang Lupar. Ulu sekali. Dihantar ke sana. Waktu dia sampai ke sana, kata dia, tidak, tempat mereka hantar dia di rumah panjang itu tidak Kristen. Mereka tidak ini dengan dia. Menangis dia malam-malam, kata dia ada yang ganggu dia. Sampai satu masa kata dia, saya mau bunuh diri, sudah guru, kata dia. Saya mau keluar dari rumah saya, rumah panjang itu. Saya mau berenang sejak di sungai itu, kata dia. Lalu malam itulah saya datang kepada Tuhan. Dan letih menangis guru, kata dia. Disitulah dia bertobat, terima Tuhan Yesus. Ada juga nakal tuh. Jangan kata semua pastor itu. Bukan pastor lah, pelajar-pelajar yang jadi pastor. Di situ dia bertobat. Bagus juga antar praktikal. Tidak dapat bertobat di sekolah teologi, antar di praktikal, bertobat di depan dukun-dukun sana. Dia bertobat, dia pulang jadi orang baru. Dan dari hari itu kata dia, dalam 2 minggu ke depan guru pelayanan saya luar biasa. Nah, supaya ada orang percaya meresponi Injil, mereka diajar, dimuridkan, dan mereka juga mengenal siapa Kristus, dan mereka mulai berseru kepada Tuhan. Dan itulah fokus penginjilan kita sekarang. Kita belajar daripada kelemahan kita yang lalu. Kekuatan BM itu menginjil, menerobos. Tempat yang sulit, hantar sejak penginjil. Dapat dia menginjil di rumah panjang tuh. Tapi setelah itu pulang, tidak ada follow up yang kuat. Dari sanalah kita belajar, dan strategi kita sekarang adalah pemuridan, pengembalan, dan juga penyelidikan Alkitab sebagai pendalaman dasar kekristenan kita. Itu yang kita fokus dalam penginjilan. Memuridkan mereka, mengajar mereka untuk hidup di dalam Tuhan, supaya mereka dapat berseru. Janganlah katakan begini, waktu kita pergi menginjil, pandai kau berdoa kah? Belum lagi terima Tuhan, bagaimana dia berdoa? Ya, Krismas yang lalu, saya pulang kampung. Lalu ada seorang yang kawin dengan orang kita dari Perak. Lebih 5 tahun mereka kawin, belum percaya Yesus. Anak-anak dia, setiap kali dia memilih nama anak dia, dia akan pergi ke kuil. Tahu di Perak tuh kan banyak gua-gua. Dan termasuk nama saya, kata dia. Tetapi kali ini, karena saya balik kampung, kereta saya kosong, dia katakan, Uncle, boleh saya ikut? Boleh, ikut saja. Dan di tengah-tengah jalan dia katakan, Uncle, ada sesuatu yang saya tanya. How to become a Christian, kata dia. Iya kan?
Lalu kata saya, oh that's a very good question. Can we discuss more later? Buat cerita dia pendek, saya beri dia kepada pastor counseling dia. Saya ada di tepi pastor itu. Dia katakan begini, saudara, pandai kau sembahyang kah? Kata dia. Kalau dia dekat, saya cubit itu pastor. Ya, bagaimana kamu suruh dia berdoa belum dia terima Tuhan, belum dia tahu Kristen? Kalau dia pastor baru bagus juga. Ini senior lagi. Lalu dia dibimbing dan dia katakan, bukan sejak saya menjadi Kristen, kata dia. Waktu saya datang saya sudah kasih tahu family saya akan menjadi orang Kristen, kata dia. Dan dia katakan, jangan saya saja, semua anak-anak saya. Jadi 3 orang mereka plus dia 4 dibaptis, dibimbing dan menjadi orang Kristen. Itu berbicara tentang waktu Tuhan. Dan itulah kita. Itulah BM. Seharusnya memberitakan Injil supaya ada orang mendengar, mereka menjadi percaya, kemudian mereka dibimbing untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan utamakan gereja dulu. Masuk sejak ke gereja, pelan-pelanlah jadi orang Kristen. Kacau tuh. Ya kan? Mereka harus percaya Yesus. Nah, bagian yang berikutnya, panggilan menunaikan tugas pemberitaan Injil. Dengan akronim tadi, dengan perkataan bersatu. Tema bersatu menyahut misi Kristus. Bersatu ini berbicara tentang suatu agensi. Agent merupakan satu responsibility, tanggung jawab kita melihat agensi yang sekarang. Melihat keperluan, kepentingan yang sangat perlu sekarang ini. Dengan tanpa melihat perbezaan. Dan itulah keunikan BM. I think the only and one church in Malaysia yang menampung semua suku bangsa. BM. Dan inilah keunikan BM. Yang saya sebut unity in diversity. Daripada berbilang suku bangsa, budaya, bahasa, dan etnik tempat berbeda. Tuhan satukan kita dalam gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Marilah kita kekal ini dari generasi ini ke generasi seterusnya. Untuk melihat keunikan Allah dalam BM dengan tujuan memberitakan Injil, menunaikan tugas Allah. Missio Dei-nya Allah untuk bangsa-bangsa. Tanpa melihat waktu, dimanapun kita berada. Kalau kita mau balik kampung, naik pesawat, kadang-kala kita mau yang apa nama itu di dalam pesawat itu? Business class. Wah, Pak, kirim duit, saya mau balik kampung, masuk dalam pesawat business class. Kalau kita di business class pun ada tanggung jawab kita di sana. Kalau kita di belakang, sekalipun saya selalu di belakang, ada juga tugas kita di sana. Sebelum kita masuk pesawat, waktu kita duduk, kita doakan Tuhan. Ada orang yang sebelah kanan kiri saya. Apa tugas saya sekarang? Dan Tuhan beri kesempatan. Cuma baru-baru ini saya pulang dari Kuala Lumpur. Sebelah saya, dan sebelah saya mau cakap, tapi saya mau buat tugas saya. Lalu last ada satu ibu dekat saya mau cakap dengan dia. Lalu dia katakan, kamu pastor kah? Kata dia. Tahu juga saya pastor, kata saya. Kamu siapa, kata saya. Kelabit saya, kata dia. Wih, kata saya. Lu tahu mikonim. Ya kan? Jadi kami dua cerita. Dia balik karena ada saudara dia kawan. Dia tinggal di Penang. Ya kan? Jadi kita harus menjadi terang dan saksi dimanapun kita berada. Dalam segala waktu, tidak pilih waktu. Dan juga
mengenal bahwa inilah waktu, masa, selagi masih siang. Karena akan datang waktu malam, kata Alkitab, kita tidak dapat buat apa-apa. Dan saya senang dengan nyanyian, apa itu? Selagi kesempatan tuh. Nah, hidup ini. Ya kan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Apa lagi? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ya kan? Selagi ada kesempatan. Karena masa muda kita ini hanya sementara. Kita akan menjadi bapak. Kita tidak akan jadi orang muda terus-menerus. Kalaupun saya mau jadi anak muda, walaupun saya coba gayakan gaya saya jadi anak muda, tetap saya orang kata, uncle. Kata. Ya kan? Saya katakan, sudah tua kah saya ini, kata saya. Selagi ada kesempatan, selagi kita berada dalam umur yang seperti ini, gunakan kesempatan itu. Tidak akan kembali lagi, saudara. Hanya berlalu sedemikian. Dan waktu itu tidak pernah kompromis, tidak pernah berdamai. Dia akan terus berlalu. Karena itu gunakan selagi ada kesempatan. Dan ayat yang kita kembali kepada ayat yang ke-15b, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. How beautiful are the feet of those who bring glad tidings of good things. Dia katakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa berita baik. Saya senang kalau saya pergi ke tempat itu dan mereka kata, pernah kamu pergi ke sini dulu? Wow, waktu kamu pergi ke sini dulu. Mereka menceritakan dan itulah yang dikatakan. Waktu kita pergi ke sana dan kita memberitakan Injil, berita baik, berita yang membawa damai sukacita, itu yang dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa berita baik. Tetapi translationnya dalam bahasa Inggris, dia berbicara tentang kaki pula. Dan how beautiful are the feet of those who bring glad tidings. Kira-kira betapa indahnya kaki-kaki kamu yang membawa berita baik. Kenapa kaki indah? Bukan suaranya. Ya kan? Betapa indah kalau dia kata kira-kira kan, betapa indahnya berita yang kamu bawa. Tetapi dalam konteks ini, dia memberitahu dalam konteks orang zaman dulu mereka berperang. Tidak dia pakai yang tekan zoom, boom sana, tidak. Dulu itu pakai pedang. Yeay, kata go, kata semua lari. Ya kan? Jadi setelah perang itu, kalau mereka menang, jenderal itu akan beritahu, utus satu orang pergi kepada raja di istana, sampaikan berita ini, kita menang. Jadi orang yang sebagai utusan itu yang lari, pergi memberitahu kepada raja itu bahwa mereka menang. Itulah yang dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, dalam konteks bergereja, dalam konteks kekristenan, message ini memberitahu betapa indahnya kedatangan para penginjil, para pemberita Injil. Orang yang membawa kabar keselamatan, tidak pilih siapa dia, orang Kristen yang memberitakan berita baik itu, dikategorikan di dalam golongan ini. Betapa indah kedatangan, sebut nama kamu. Henry. Jangan Henry, nama kamu kan. Ya kan? Betapa indah kedatangan Charles, kalau ada Charles. Siapa lagi? Karena sangat hebat nama-nama kamu sekarang ini kan. Kata si Piramli itu. Nama itu sampai panjang-panjang. Nama Inggris, nama Portugis. Kalau tidak Portugis, Spanish. Baru nama
kampung, kalau saya Lun Bawang, nama Lun Bawang, datuk dia lagi muncul. Datuk sebelah bapak, datuk sebelah mama. Ya kan? Panjang. Jadi sekarang betapa indahnya kedatangan Leo. Ada Leo. Tio. Ya kan? Betapa indahnya kedatangan Tio yang membawa kabar baik. Dan mau sampai kepada akhirnya, kita lihat tanda-tanda gereja yang menyahut misi Kristus. Satu, mereka giat berdoa dan membaca firman Tuhan dimanapun kita berada. Jadikan satu budaya hidup kita membaca firman Tuhan dimanapun kita berada. Waktu saya sekolah di Indonesia, satu pensara kami, dosen kami, dia khotbah pagi. Waktu dia khotbah, dia kolaps. Dan dia angkat dan meninggal. Dia selalu khotbah, datang menjadi pengkhotbah di Sarawak. Sedang dia berkhotbah. Lalu satu yang disebut dengan Awas, Pak Awas Suning, dia pergi ke mimbar, dia meneruskan khotbah dia dengan teks yang ada. Waktu pulang, mereka lihat diary pendeta ini, dia katakan, puji Tuhan, hari ini, pagi itu, hari ini saya selesai ke-100 kali membaca Alkitab. Dan permintaannya di dalam diary dia katakan, Tuhan, ambillah saya sedang saya memberitakan Injil. Tuhan ambil dia. Nah, membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan itu harus menjadi budaya kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, mengalami pembaruan hidup. Transformasi hidup. Dan juga mengalami kebangunan rohani di dalam hidup dan bergereja. Yang ketiga, memberitakan Injil. Tanda-tanda gereja, tanda-tanda kita menyahut misi Kristus. Terlibat dalam program BM untuk bersatu menyahut misi Kristus, kita gereja pribadi memberitakan Injil. Yang keempat, bersedia berkorban melalui tenaga, waktu, dana untuk Injil. Waktu kita launch program ini, Way Forward BM, kita pergi ke beberapa kampung, kepada beberapa gereja dan daerah. You know what? Ada anak Penan di sini, ada orang Penan. Saya bangga dengan orang Penan. Di BM, sekarang peningkatan orang Penan jadi pastor BM sudah melonjak. Dari bawah, sekarang mereka urutan yang keempat. Pastor BM. Dan waktu kita pergi dan memberitahu, kita terlibat mengutus misionari di luar negara. Mereka katakan, Pastor, boleh kami terlibat? Oh, boleh, kata ini Pastor Jarai. Boleh. Kami kasih sedikit, kata dia. Oh, boleh, puji Tuhan. Jadi kamu tahu waktu mereka memberi yang sedikit tuh, hari itu mereka beri 53.000 cash dari satu gereja kecil untuk misi mengutus misionari ke luar negara. Mereka yang top sekarang dalam BM. Gereja kita Penan. Di pendalaman Baram sana. Dengan tenaga, dana, waktu kita doa, kita hidup untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada. Bersatu demi Injil. Kesatuan kita dimanapun kita. Marilah kita menjadi satu bahagian budaya hidup kita, cara hidup kita. Menjadi orang yang memberitakan Injil. Kembalilah kepada warna BM pada satu ketika dulu. Di mana anak-anak Kristen, di mana anak-anak SIB dulu
mereka boleh adakan kelompok. Mereka hadir dalam gereja seperti ini. Tidak puas mereka sendiri, mereka akan bawa semakin banyak orang ke gereja. Ya kan, post pandemic ini, dalam era endemik ini, gereja sedang struggle. Karena kebiasaan dengan online, Zoom itu, sedikit orang pergi ke gereja. Mereka katakan lebih senang juga di rumah daripada ke gereja. Bersatulah kita demi Injil. Dan terakhir saudara, tahun 2022, tahun gerakan BM menyahut misi Kristus, lokal dan global. Marilah kita bersatu walaupun dalam keperbedaan dan kepelbagaian suku bangsa, menyahut tentangan dan cabaran zaman ini. Cabaran yang banyak, tentangan yang meningkat. Baik cabaran perubahan budaya dan penemuan budaya yang baru. Dan cabaran dengan doktrin pengajaran-pengajaran yang ada. Cabaran dengan berbagai macam situasi yang mungkin post pandemic ini, satu cabaran bagaimana mendapat pekerjaan. Bagaimana memikirkan masa depan. Dan semua ini cabaran. Dan gereja sedang berbicara tentang kenyataan, realiti yang sedang dihadapi oleh kita. Dengan itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama berdoa supaya terjadi suatu lawatan Tuhan kembali kepada gereja-gerejanya. Supaya gereja akan memasuki satu era baru dalam penerobosan, pelayanan dan juga pekerjaan Tuhan yang baru di dalam gereja-gerejanya. Dan terakhir, kita lihat di dalam Yesaya pasal 54 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ke depan kita lihat ini. Ayat yang kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan, perhatikan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Bersedialah untuk mengembangkan. Bersedialah dipakai oleh Tuhan. Akan datang waktunya, gereja akan menuai. And the church have to prepare dari sekarang. Penuaian yang besar. Kita tidak tahu bila, tapi gereja akan melalui satu penuaian yang besar. Amin. Kalau bukan masa kami, masa kamu. Kalau bukan masa kamu, generasi yang seterusnya, gereja akan melalui penuaian yang besar. Karena itulah gereja bersedia sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yang kita tidak tahu, tetapi we believe that the pouring of the Holy Spirit will come to the church, and the church will experience a new wave, gelombang baru dalam kebangunan rohani. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesempatan ini. Dapat menyampaikan message firman-Mu kepada para mahasiswa-mahasiswi. Kepada college student, university student. Yang menjadi harapan. Yang akan meneruskan message ini. Dari generasi ke generasi.
untuk mengenal pasti bahawa ciri khas gereja SIB ataupun BM adalah gereja yang melaksanakan misyonerinya Allah dalam memberitakan Injil, dalam menyaksikan kebaikan Tuhan yang dialami oleh kami, dialami oleh mereka, dialami oleh gereja, supaya membawa daya tarik kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, agar mereka mengenal Kristus, percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kekristenan, hidup di dalam Kristus, dan mengalami pekerjaan Tuhan, mukjizat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi gereja ini merupakan satu platform yang sangat sesuai dan tepat, yang dapat menampung, yang dapat membawa Injil kepada generasi ini, yang dapat memberi motivasi, melibatkan generasi ini di dalam pelayanan, karena mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam institusi-institusi di mana mereka akan melayani dan bekerja pada masa yang akan datang ini. Pakailah mereka Tuhan. Pakailah gereja ini memperlengkapi dan mempersiapkan generasi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dan kami berdoa Tuhan, agar firman Allah akan terus hidup, bertumbuh dan berbuah di dalam gereja ini, di dalam jamaat ini, di dalam generasi ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Semua jemaat katakan, amin. Beri tepukan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilakan duduk. Persilakan duduk dan saya kembali kepada yang